Pernah nggak kamu merasa takut kepada pasangan kamu yang mungkin jauh daripada kamu, dengan keadaannya di sana, apa yang dia perbuat, atau apa yang dia lakukan saat dia tidak berada dekat kamu? Nah, kalau kamu pernah merasakan hal seperti itu, kamu berada tepat untuk mendengarkan apa yang saya ingin bahas di video ini. Tetapi ingat, dengarkan dari awal hingga akhir agar kamu mengerti apa arti cintanya sebetulnya yang perlu kita tanamkan agar cinta itu bisa sampai menuju akhir hayat hidup kita. Nah, bersama saya Roni yang selalu setia untuk berbicara di telinga kamu, saya berdoa saat ini dan mengajak kamu untuk melipat tangan dan meminta hikmat daripada Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih ya Yesusku buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami hari ini, di mana kami masih bisa menikmati segala nikmat-Mu Tuhan, segala nafas kehidupan. Saat ini Bapa, sebentar juga kami akan merenungkan tentang segala kebenaran firman-Mu. Bapa, ajari kami untuk selalu bersyukur dan berterima kasih buat segala apa yang Kau berikan dalam hidup kami hari ini. Berkati juga mereka Tuhan yang selalu setia untuk mendengarkan segala kebenaran firman-Mu. Biarlah hati mereka semakin diperbarui dengan mendengarkan selalu kebenaran firman-Mu yang seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Kami serahkan saat ini segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya ingin kita belajar bagaimana mencintai seseorang yang setulus dengan kehendak Allah Bapa di surga. Setiap kita pernah merasakan jatuh cinta, apapun bentuknya itu. Entah ketika merasakan cinta monyet, atau ada juga yang pernah mengalami yang namanya first love. Jatuh cinta itu apa ya? Atau apa sih cinta itu? Tak jelas batasan mengartikan semua itu. Semua bersifat jamak, dan tidak ada satu kalimat pasti yang bisa mendefinisikan cinta. Cinta lebih berbicara tentang perasaan. Perasaan yang juga sulit dituangkan dalam kata-kata. Perasaan yang membuat semua tampak indah, memberikan energi dan semangat. Yang ada hanya bahagia, gembira, dan ceria. Namun, tak jarang cinta menyakitkan ketika cinta itu tidak dibalas dengan cinta yang sama. Anda tahu, mungkin seperti artis-artis sekarang, di mana awalnya mereka menyatakan cintanya kepada pasangannya dengan begitu indah. Dan mungkin saat ini kamu yang sedang dilanda cinta, merasakan hati berbunga-bunga saat pasangan kamu berada di samping kamu. Gimana? Ya, seperti saya yang sudah pernah juga merasakan hal seperti itu. Saya merasa kalau di mana-mana saya membayangkan bagaimana kalau pasangan saya ada di samping saya dimanapun saya berada. Mungkin hidup saya akan lebih bahagia. Dan memang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Apa arti cinta itu sebenarnya? Dan akhirnya banyak pasangan-pasangan muda sekarang yang takut akan kehilangan pasangannya. Percaya atau tidak, coba tanyakan dalam diri kamu sendiri. Cinta yang dibicarakan yang barusan lebih dalam ke eros atau dalam bahasa Inggris disebut desire, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti menginginkan. Di mana ketika keinginan kita tidak terpenuhi, maka kita akan merasa kecewa. Sedangkan cinta Tuhan terhadap kita manusia adalah agape, yaitu cinta tanpa batas atau tanpa syarat, di mana Dia selalu mencintai kita secara total. Ingat firman ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tidak ada seorang pun dapat mencintai sedemikian besarnya. Philia sering disebut cinta tahap 2. Cinta yang tidak hanya memikirkan
keinginan untuk menuntut, tetapi juga ingin memberi. Cinta ini timbul dari kedekatan dan persahabatan yang karib. Lalu, setelah mengerti ketiga hal yang tadi di atas, kita akan berpikir dan bertanya, jadi cinta mana yang baik buat kita lakukan? Namun, bukankah sebenarnya justru pertanyaan yang tepat buat kita adalah, cinta mana yang masih kita lakukan saat ini? Membahas agape, philia, dan eros mungkin akan menimbulkan diskusi yang cukup panjang. Tapi, sebenarnya di dalam hati kita memiliki ketiganya. Sebagai satu kesatuan cinta, ketiganya kita tidak dapat terapkan dalam hidup kita dengan berlandaskan hukum yang telah Tuhan berikan kepada kita, yaitu hukum kasih. Mengasihi Tuhan dengan seluruh kehidupan kita, dan juga mengasihi sesama kita, mengasihi diri kita sendiri. Seandainya kita terus berpegang pada hukum ini, niscaya kita akan penuh sukacita untuk mencintai. Mari, saat ini saya mengajak kamu merenung bersama. Saat ini, di tengah kehidupan kita, masihkah kita mampu untuk mencintai? Ketika caci dibalas dengan maki, kebohongan dibalas dengan dusta, tangisan justru ditertawakan. Kita lebih suka menyakiti daripada membalut luka. Ya, memang benar. Mungkin memang mereka terlebih dahulu menyakiti kita. Tetapi bukankah Tuhan sendiri yang berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Tuhan Yesus terlebih dahulu mencontohkan bagi kita bagaimana Dia sudah melakukannya. Salib adalah bukti dari semua itu. Kita sebagai orang yang sudah ditebus dari dosa oleh Kristus, layaklah kita tidak berbuat dosa lagi. Karena itu, setiap orang yang tetap berada dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Nah, saat ini saya ingin punya pertanyaan kepada kamu. Ada apa dengan cinta? Atau ada apa dengan kita ketika kita tak lagi dapat menjalankan cinta itu dengan murni? Ucapan kita lebih sering menugakan Tuhan. Kata-kata yang keluar lebih sering berupa cemoohan, hujatan, dan hasutan. Jikalau kita ingin terus hidup dalam kedamaian dan ingin melihat hari-hari baik, Tuhan inginkan, yaitu kecintaan kita terhadap Dia, melebihi kecintaan kita terhadap manusia. Di sini saya ingin mengajarkan dalam diri kita, segala sesuatu ketakutan kita akan kehilangan pasangan kita, itu pasti akan kita rasakan. Seperti di awal video saya berkata, pernahkah kamu merasa takut apa yang dilakukan mungkin pacar kamu yang jauh daripada engkau? Mungkin dia selingkuh, ataupun ya bisa aja dia berkata padamu di telepon dengan mengatakan hal-hal yang membuat hati kamu berbunga-bunga. Tetapi kamu tidak tahu apa yang dilakukannya di belakang kamu. Nah, salah satu untuk membuang segala pola pikir ini, yaitu coba saat ini belajar dalam diri kamu untuk fokus di dalam Tuhan. Ingat, saat kita melakukan fokus di dalam Tuhan, segala sesuatu yang tidak baik itu akan dijauhkan dari kita. Ingat kata-kata saya ini. Saat kita dekat dan berbicara secara pribadi kepada Tuhan, segala sesuatu yang tidak baik akan dijauhkan daripada kita. Contohnya, saat kamu resah dengan mungkin pasangan kamu yang tidak tahu kamu apa yang akan diperbuatnya jauh daripada engkau, saya yakin percaya segala keburukan-keburukan itu akan timbul. Tidak perlu lama kamu menunggunya. Karena seperti saya katakan tadi, segala sesuatu yang tidak baik akan dijauhkan daripada kita. Dan ini justru
Lebih baik lagi awal kita mengetahui segala keburukan-keburukan pasangan kita. Jadi, satu, belajar ikhlas. Apapun yang terjadi, semua itu tetap Tuhan yang melakukan atas dasar kehendaknya kepada kita. Dia akan menunjukkan. Nah, coba pakai pola pikir ini. Kamu jangan takut kehilangan pacar. Mungkin yang benar-betul kamu sayangi. Atau ada yang berkata, gimana Mas Roni? Saya sih betul-betul mencintai dia. Di mana dia telah mengetahui karakter saya. Ataupun dia benar-benar secara tulus. Ingat, Tuhan menunjukkan kepada kita segala sesuatu itu terjadi atas kehendak-Nya. Itu yang terbaik. Bukan karena pikiran atau keinginan kedagingan kita. Ingat kata-kata ini. Jadi, pakai pola pikir. Ikhlaskan apapun yang mau diperbuat oleh pasangan kamu. Mungkin yang kamu buat belum menikah sangat beruntung mendapatkan pola pikir seperti ini. Kebanyakan sekarang orang berpacaran terlalu banyak aturan-aturan, mungkin dari pasangan lelaki ataupun pasangan perempuan terhadap pasangan sendiri, dengan melarang melakukan ini dan itu. Ingat, mungkin di saat pacaran segala sesuatu hal-hal yang buruk tidak akan pernah kamu lihat, tetapi saat kamu menjenjang ke pernikahan, di situ akan terlihat segala keburukan dan kejelekan pasangan kamu. Nah, coba benar atau tidak apa yang saya katakan. Pakai pola pikir itu, belajar ikhlaskan apapun yang dia perbuat. Tetap selalu dekat dalam Tuhan, karena saat kita dekat dalam Tuhan, Tuhan yang mempunyai kehendak. Apapun keburukan-keburukan, semua itu akan dinampakkan kepada kita sendiri. Coba belajar ikhlas. Jangan takut akan kehilangan pacar kamu. Lakukanlah hal-hal yang membuat diri kamu lebih terfokus kepada Tuhan. Memang perlu sih menjalin hubungan kepada pacar kamu. Tapi lebih penting lagi, saat kamu benar-benar tulus dan berdoa di dalam Tuhan. Karena segala sesuatunya akan ditunjukkan kepadamu. Nah, bagi pasangan-pasangan yang saat ini mungkin takut akan kehilangan pacarnya ataupun merasa bahwa dia adalah segala sesuatu yang ada dalam hidupnya. Kembali lagi, saya ingin membuka ini buat pasangan yang telah menikah. Mari kita buka di dalam Matius 19 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini adalah salah satu firman Tuhan yang sangat memberkati. Karena Dia telah menetapkan apa yang telah disatukannya tidak boleh diceraikan. Saya bangga sebagai orang Kristen dengan ayat ini. Karena mungkin saya tidak bisa menunjukkan agama-agama lain tentang ayat ini. Tetapi dalam agama Kristen ini sangat dituntut sekali. Ini adalah hal yang baik buat kita manusia. Jadi tidak ada perceraian. Kebanyakan manusia sekarang, saya tidak mengatakan kepada orang-orang Kristen, kebanyakan seperti artis yang awalnya mungkin mengatakan dia adalah cinta matinya, dia adalah seluruh kehidupannya, dan akhirnya begitu tragis adanya perceraian dan ujung-ujungnya segala aib baik istri ataupun suami itu akan dibongkar. Di sini satu kesalahan kita sebagai manusia. Mungkin awal-awal mengatakan segala sesuatunya itu indah, baik, tetapi akhirnya yang sangat mengecewakan. Jadi coba tanamkan dalam hidup kamu yang saat ini sudah berumah tangga tentang firman ini, bahwa segala sesuatu yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Ini ayat yang menguatkan bagi saya sebagai orang Kristen. Nah, setelah kamu mendengarkan apa yang saya bicarakan tadi, saya berharap
biarlah segala cinta kasih-Mu itu lebih kepada Tuhan. Karena itu yang diinginkan Tuhan dari hidup kita. Bukan berarti saya mengajak kamu untuk menduakan pasangan kamu, tetapi coba fokuskan diri kamu untuk lebih cinta kepada Tuhan. Selalu ingat firman-Nya. Dan ini yang perlu kamu tanamkan dalam diri kamu. Yuk, saat ini saya ingin mengajak kamu berdoa dan kita akan akhiri diskusi kita hari ini. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, buat segala kebaikan-Mu Tuhan hari ini, di mana kami belajar tentang cinta Tuhan. Biarlah terlebih kami cinta di dalam Engkau. Karena dengan hal seperti itu, kami akan percaya, kami akan dijauhkan dari segala hal malapetaka dan keburukan. Bapa, saat ini biarlah kami terus belajar tentang cinta kasih kami di dalam Engkau. Dan melalui kebenaran firman-Mu, hati kami semakin diperbarui. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, kami serahkan semuanya saat ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Baiklah saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, biarlah cintamu kepada Tuhan terlebih dari apapun. Dan Tuhan Yesus memberkati hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.